Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang ulun muliakan para jamaah yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan salah satu dari beberapa kewajiban yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat dengan nikmat iman. Sehingga dengan nikmat sehat dan iman ini kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Pada surah Al-Mu'minun itu ayatnya 115 sampai 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Yang artinya adalah, maka apakah kamu mengira, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka apakah kamu mengira bahwa kami sesungguhnya menciptakan kamu secara main-main saja? Kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat, afahasibatum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami sesungguhnya menciptakan kamu secara main-main saja dan kamu berkeyakinan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini adalah sebuah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, kepada manusia. Kalimat itu yang pertama adalah, ada orang yang mengira bahwa hidup ini adalah sebuah perkara yang main-main saja, dan ada yang berkeyakinan bahwa dia akan hidup selama-lamanya dalam angan-angannya. Tapi akan tetapi kalimat di sini, wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak. Semuanya itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang bernyawa, apakah manusia, binatang dan lain sebagainya, semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan pada saat dikembalikan nantinya, maka Allah katakan setiap diri itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kalau di ayat yang lain Allah katakan summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Summa, kemudian akan ditanya, akan disoal. Latus'alunna berasal dari kata sa'ala. Soal itu bahasa Arab. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idin anin na'im." Semuanya akan ditanya. Semuanya akan disoal terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Itu kan, di dalam ayat itu. Nikmat apa saja? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ditanya nantinya dari mana nikmat yang kamu peroleh, dan yang kedua yang ditanyakan nanti, kemana nikmat itu digunakan. Dan seluruhnya kata Allah Subhanahu wa taala, nanti apakah yang kecil, apakah yang halus, wala kabiratan, apalagi yang ganal, apalagi yang besar. Semuanya itu tercatat rapi di dalam sebuah kitab itu yang akan ditampakkan, yang akan diberikan kepada manusia, yang di dalam kitab itu semuanya tercatat dengan rapi. Tidak ada yang ketinggalan. Apa yang kita lakukan? Semuanya tidak ada yang ketinggalan. Apa yang kita lakukan pada masa di dunia. Jadi kalau ada orang yang mengira masih panjang umurnya, masih lawas lagi, ikan masih anum, gitu. Janji Allah itu tidak mengenal apakah dia masih bayi, anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Ketika ketentuan itu datang kepadanya, maka wa ma nahnu bimasbuqin. Tidak ada dari makhluk Allah itu yang bisa menolak, ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditetapkan kepadanya. Oleh karenanya, wa annakum ilaina la turja'un, jangan mengira, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, jangan mengira bahwa kita tidak akan kembali kepada Allah. Kita masing-masing. Kita sekarang berada di penghujung. Kita berataan ini ada di penghujung di penghujung tahun 2021. Di penghujung tahun 2021 ini, maka di akhir pada perhitungan kalender Masehi itu, dan kita berada di ujung tahun 2021 itu, apa yang dirasakan oleh kita? Kita terasa perjalanan waktu itu adalah sebuah perjalanan waktu yang sangat cepat. Kita merasakan bahwa perjalanan waktu itu adalah begitu sangat cepat dirasakan kepada kita. Lalu, bagaimana Al-Quran itu melihatnya? Bagaimana Al-Quran itu melihatnya? Karena kata Allah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yushil laylan nahara yatlubuhu hasisa, wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri alalahul khalqu wal am tabarakallahu rabbul alamin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan bahwa perjalanan waktu itu dirasa oleh manusia itu sangat cepat. Yushil lailan nahar. Ketika pergantian malam masuk, pergantian siang masuk ke malam, malam ke siang, terasa begitu sangat cepat. Kada terasa kita sekarang umur berapa gitu. Kada terasa kita sudah habis tugas kita, sudah pensiun gitu. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, manusia akan merasakan seperti itu. Yushil lailan nahar yatlubu hashisha. Perjalanan waktu itu dirasakan oleh manusia itu begitu sangat cepat. Oleh karenanya, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu, wasyamsya, matahari, wal qamar, dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakhkharatum bi amri, semuanya itu akan tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada giliran manusia ada yang tunduk, ada yang pura-pura tunduk, dan ada yang membantah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan demikian? Mereka yang membantah sudah tahu itu adalah sebuah kewajiban. Sudah tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Akan tetapi kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya, mereka tidak mau menjalankan. Berarti apa? Membantah dari ketentuan Allah. Dalam hal apa saja. Sudah tahu itu adalah perkara-perkara yang haram. Akan tetapi sifat manusia itu jadal. Membantah dari ketentuan Allah. Sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Sesuatu yang haram yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Sudah tahu bahwa itu ada suatu perbuatan yang haram, makanan haram, akan tapi tetap juga dimakan. Nah, itulah disebutkan oleh Allah, walakin aktsaran nas illa jadala. Banyak di antara manusia itu yang membantah dari ketentuan-ketentuan Allah. Akan tapi makhluk yang namanya wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Akan tetapi makhluk yang namanya yang disebut matahari, bulan, wan nujum, dan bintang-bintang itu semuanya akan tunduk. Semuanya itu akan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membantahnya. Kenapa mereka tunduk? Ala lahul khalq wal am. Tabarakallahu rabbul alamin. Karena Allah yang menciptakan. Akan tetapi pada gilirannya manusia itu adalah banyak sekali mereka itu membantah dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat ini. Apalagi saat ini orang sangat gampang sekali di media sosial. Apakah itu di Facebook, apakah itu di WA. Tidak lepas agama diperolok-olok gitu. Bacaan Al-Quran diperolok-olok gitu. Rasulnya diperolok-olok. Bahkan ada satu orang mengatakan, coba cari perintah sholat di dalam Al-Quran. Akan tapi orang itu tetap bebas. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana manusia itu selalu membantah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, akan tetapi dia selalu tidak melakukan apa yang menjadikan sebuah kewajiban yang telah diperintahkan kepada manusia. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Abbas Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani
maubunun fihi ma katsirum minan nas as-sihhah wal faragh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, diuratkan oleh Imam Bukhari. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Apa yang pertama? Kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan. Dan yang kedua adalah waktu-waktu kosong, luang. Kenapa disebut dengan kesehatan? Orang yang bisa memanfaatkan waktunya ketika Allah memberikan kesempatan kepadanya dengan nikmat sehat. Akan tetapi orang banyak alasan untuk melakukan kebaikan itu, sehingga dia tidak melakukan kewajiban yang telah diperintahkannya, padahal dia sehat. Yang kedua, kata Rasul, dia mempunyai banyak waktu luang, waktu kosong untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Akan tetapi dia tidak tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Sehingga dengan demikian, apa yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, as-sihha wal faragh. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, ayo kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ayo kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Ayo kita gunakan kesempatan itu dengan sempurna. Dan yang kedua, nikmat luang itu, kosong itu, kita bisa melakukan pekerjaan, kita bisa melakukan ibadah. Mari kita gunakan nikmat sehat itu dan kekosongan waktu yang Allah berikan kepada diri kita, kita gunakan kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang bermanfaat. Karena di dalam Al-Quran yang sering kita baca, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Ada Allah bersumpah dengan wal as, Allah bersumpah dengan wadduha, Allah bersumpah dengan wan najm. Dan banyak sekali Allah bersumpah. Artinya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu itu agar jangan waktu itulah yang akan membawa kepada kita ke arah yang tidak baik. Kalau pepatah Arab disebutkan al-waktu kas-saif, gitu kan. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan pedang itu, maka pedang itu akan melukai kita. Artinya apa? Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan itu, kita jangan khawatir kebaikan kita akan beralih kepada orang lain. Tidak. Akan tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada siapa yang melakukan kebaikan itu. Kita sekarang sholat berjamaah, pahala berjamaah sholat kita bukan pahala sholat berjamaah yang kita lakukan itu, maka akan kembali kepada siapa yang melakukan sholat jamaah. Pahala kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita berkumpul di majlis ilmu yang seperti ini, maka pahala kebaikan ketika kita belajar dan menuntut ilmu dan mendengarkan ceramah, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, yang akan mendapatkan sebuah kerugian, yang akan mendapatkan kerugian ketika diberikan oleh Allah waktu yang baik, waktu yang sempurna kepada kita, akan tetapi digunakan kepada sesuatu yang tidak baik,
maka yang menyandang keburukan dan kejelekan yang tidak baik itu adalah kembali kepada siapa yang melakukan ketidakbaikan itu. Sehingga ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Di dalam kajian-kajian Al-Quran itu ada yang di antara bentuk-bentuk kerugian. Ada di antaranya adalah bentuk-bentuk kerugian. Yang pertama, seseorang yang tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling baik atau sempurna. Seperti menyibukkan waktu luangnya dengan amalan-amalan yang dilarang oleh agama. Diberikan nikmat sehat oleh Allah. Diberikan nikmat sehat, diberikan waktu. Akan tetapi dia tidak menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Maka orang seperti itu disebut dengan orang yang rugi. Yang kedua, di dalam kajian-kajian Al-Quran itu yang disebut dengan orang yang mengalami kerugian itu adalah dia tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama yang telah dicontohkan Rasul kepada kita. Banyak hal dari mulai kita mau tidur sampai kita tidur kembali, maka semuanya itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak melakukannya. Yang ketiga adalah dia mengisi dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang haram, yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, dan bahkan karena ia menyanyiakan kesempatan dan memanfaatkan waktu dengan perkara yang tidak bermanfaat. Seperti yang pernah ulun jelaskan, manusia itu awalnya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Pada awal kejadian manusia itu lemah. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya. Semuanya adalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya. Semuanya adalah dibantu atau ada media yang membantunya. Artinya apa? Pada saat bayi itu kan perlu pertolongan orang lain. Begitu dia perjalanan waktu, selang beberapa tahun, maka anak itu menjadi setelah itu kata Allah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah beberapa tahun, lalu anak itu menjadi kuat, bisa berjalan, bisa sekolah, dan bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya dan orang tuanya, karena dia sudah bekerja. Setelah itu Allah tidak membiarkan orang itu tetap kuat saja. Allah tidak membiarkan mereka itu kuat terus. Ada kalanya kata Allah Subhanahu wa taala, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Apa artinya adalah setelah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas usia 60-65 ke atas, sudah mulai berdatangan penyakit-penyakit ya, kalau ada kesamutan gitu. Sudah mulai datang berataan. Kerenyut badan, andak berdiri mencari tembok dulu, kan itu kan. Karena sudah kada kuat lagi. Nah, itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita pentingnya kita menggunakan waktu-waktu ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah. Karena yang ulun sebutkan tadi adalah terjadi dengan diri kita berataan. Kita sudah tua gitu kan. Sudah pensiun Pak Haji lah. Semua serba kada kawak dimakan. Manis takutan kencing manis gitu kan. Ada garam, takutan asin, darah tinggi, macam-macam gitu. Ada juga kolesterol, makan yang lama-lama. Lalu apa yang mau dimakan? Semuanya kada kawa ya. Gorengan kolesterol. Itu bisa menyumbat pembuluh di jantung, ujar gitu.
Lalu apa yang mau dimakan? Direbusnya. Kalau direbus tiap hari makan rebusan, bosan juga ya. Nah itu ulun rasakan seorangan. Bagaimana kita melihat dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan summa ja'ala min ba'di dha'fin summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Makanya Allah menyuruhnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dengan diri kalian itu kenapa kalian tidak melihat gitu. Apa maksudnya wa fi anfusikum afala tubsirun? Kenapa dengan diri kalian itu tidak melihat? Kalau sudah ada tanda-tanda yang demikian, nah, gitu kan. Yang tadi disebutkan hendak berdiri sudah kada kawa, kalau kada pakai kalau dekat tembok gitu. Kenapa Anda berpingkut dulu gitu kan? Nah, di situ kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengan diri kalian itu melihat. Dengan diri kita ini kita disuruh untuk koreksi. Oh, kalau sudah sampai ke situ gitu kan. Itu merupakan sudah tanda-tanda gitu. Kalau sudah sampai tanda-tanda setelah kita melihat pada diri kita, dulu kalau kita hendak lari dari sini sampai ke bundaran Kayu Tangis sana kuat. Tapi waya ini kada kuat lagi. Nah, tanda-tandanya kita sudah tua. Nah, itu sebutkan semua di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, da'fan wa syaibah. Da'fan wa syaibah itu adalah yang dulunya rambut kita hitam, keredak nang putihnya, lalu berubah. Sudah sampai usia itu berubah jadi putih berataan. Sudah kopiah haji jar orang. Artinya apa? Kita ini sudah tua. Artinya apa? Kalau sudah tua berarti kita sudah parak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disuruh untuk memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yakhluqu ma yasha. Semuanya itu Allah sesuai dengan kehendak Allah, tidak bisa didikti oleh makhluknya. Nah, itu disebut dengan sebuah proses. Yang Allah katakan di dalam pembukaan tadi, yang ulun sampaikan tadi, afahasibatum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Jangan kita mengira manusia itu diciptakan hanya untuk mainan saja. Lalu dia merasa dunia itu serba dalam kehidupan yang mega. Dia merasa tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Rasul, as-sihha wal faragh. Bagaimana kita menyempatkan, bagaimana kita menggunakan nikmat luang dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada diri kita. Bagaimana sehat secara Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari puasa Senin Kamis, gitu kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan puasa Ayyamul Bid. Itu cara sehat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ulun? Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena seluruhnya diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sampai hendak guring, bangun guring, semuanya diatur supaya kita sehat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau guring gitu kan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memakai selimut, agar diri kita menjadi orang-orang yang sehat, maka selimut itu diangkat lalu dikibas, gitu. Dikibas dulu. Kalau ada binatang, gitu. Kalau ada sesuatu yang berbahaya untuk kita, dikibas dulu. Lalu kita membaca dari apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dibanjar dengan apa disebut dengan Fatihah 4, lalu ditiupkan tangan kita, lalu disapukan ke seluruh muka kita dan seluruh badan kita.
Sehingga pada saat kita tidur, insya Allah aman dari gangguan-gangguan syaitan. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun dari tidur. Supaya orang itu sehat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita bangun dari tidur. Tentu kalau orang yang bangun, yang terbiasa dengan melakukan qiyamul lail, salat malam, dia akan bangun jam 4. Lalu kurang dari 1 jam itu kita melaksanakan qiyamul lail, dan setelah itu kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan mengadu. Tapi waya ini orang banyak mengadu di Facebook gitu kan. Banyak mengadu di Facebook. Apalagi ada WA gitu, apalagi ada IG, alhamdulillah. Malam tadi saya salat tahajud. Setelah itu saya baca Al-Quran, WK, macam-macam. Nah, sebetulnya ketidaktahuan yang demikian itu adalah harus dibarengi bagaimana kita berusaha untuk mempelajari dan memperdalami ilmu agama. Coba kalau kita lihat di musala-musala, di Masjid Ar-Rahim, yang muda-muda keredaan. Mana keredaan itu? Yang hanum-hanum itu sedikit, diisi oleh orang-orang yang usianya sudah 50 ke atas gitu. Kemana anak-anak kita gitu. Tapi kalau anak-anak ulun di Jawa Berataan di pesantren semuanya insyaallah. Dari mulai habis SMP sudah dikirim ke Jawa. Karena kadang-kadang bisa kesibukan, lalu kada bisa kontrol dengan anak, lalu diasramakan di sana, tinggal abahnya mencari ongkos saja. Nah, itu yang disebutkan. Kita kembali kepada topik bagaimana urgensi, bagaimana pentingnya kita memelihara waktu, dan bagaimana kita memelihara nikmat sehat kita. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat gampang untuk beribadah. Sedikit saja dikurangi dari nikmat itu, ada bisul aja dibatis. Kali kita sholat gitu kan. Nah, oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dia tidur, begitu dia bangun dari tidur, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan pernah menjapai makanan dulu. Kenapa? Kalau menjapai makanan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bakteri itu akan melekat di makanan itu. Ulun dulu sebelum ada di kesehatan, kenapa maksud hadis itu? Sering bertanya, kenapa Rasul menekankan jangan sampai kita menyentuh makanan terlebih dahulu sebelum kita membasuh tangan kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita guring ini, sesungguhnya guring kita ini mati. Kata Rasul. Guring itu, tidur itu sama dengan mati. Jadi pada saat tidur itu mati itu, maka kita tidak menyadari ke arah mana tangan-tangan kita itu singgah pada waktu tidur. Bisa juga singgah ke belakang, bisa juga ke hidung, bisa ke telinga, lalu tangan kita akan menjadi kotor. Kalau kita mengambil makanan, lalu bekas tangan yang kotor itu akan menjadi penyakit. Oh, setelah diteliti di dalam kesehatan itulah yang disebut dengan virus patogen gitu. Itu virus patogen itu adalah dia akan menempel di tangan kita, dan ketika kita menyentuh piring sebelum tangan itu dicuci, maka virus itu akan termakan oleh kita dan orang lain tentunya, maka mengakibatkan sakit perut. Ini dalam ilmu kesehatan. Nah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menjamah makanan agar kita semua senantiasa tetap memelihara kesehatan kita. Oke, kita kembali kepada topik. Tadi kita menyebutkan bahwa urgensi kepentingan waktu itu di dalam kajian Al-Quran adalah di antara poin-poin yang menunjukkan urgensi waktu. Pertama adalah waktu itu adalah modal bagi kita. Waktu itu adalah modal bagi kita. Ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka modal itu akan berkurang.
Apalagi zaman sekarang itu. Zaman sekarang ini dengan adanya informasi. Lalu kalau ulun ngisi di radio kemarin itu dengan mahasiswa itu, ada yang disebut oleh mahasiswa itu, wayahnya ini, zaman ini adalah zaman menunduk. Itu bahasa mahasiswa. Zaman menunduk. Ditanyakan oleh yang mewawancara itu, kenapa disebut jangan menunduk? Jangan dikira orang yang ke bawah itu menunduk ke bawah itu berzikir. Boleh jadi dia main game. Bukan jar orang, ulun melihat sendiri. Di belakang imam itu ulun kira orang itu berwirid. Sekalinya main game bapak-bapak. Ya Allah, hendak ditagur kalau pindah sangit pulang sedin kan. Terpaksa didiamkan. Nah, itulah karena kenapa ya zaman kita jangan tergantung kepada kita masing-masing. Bukan berarti kada boleh kita memakai HP, tidak. HP itu sesuatu yang sangat penting untuk diri kita. Terutama bagi kita dosen-dosen, kalau kerada HP, makanya apa mahasiswa mau belajar gitu. Apalagi zaman online jar orang. Online. Jadi HP itu segala-galanya. Akan tetapi bagaimana kita memanfaat teknologi itu dengan tidak menyampingkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban di dalam agama. Nah, itu disebutkan oleh Hasan Al-Basri, Ibnu Adam inama anta ayyam kullama dhaba yaumun dhahaba ba'du. Kata Hasan Basri itu, wahai Ibnu Adam, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, maka hilang sebagian darimu. Coba kita renungi apa kalimat. Ibnu Adam inama anta ayyam kullama dhaba yaumun dhahaba ba'du. Hakikatnya umur kita bertambah. Umur kita bertambah, akan tetapi pada hakikatnya adalah berkurang. Hari ini 31 Desember. Yang besok insya Allah yang umurnya 40 jadi 41. Akan tetapi hakikatnya, kata Hasan Al-Basri itu adalah sesungguhnya umur kita, hakikatnya umur kita bertambah berkurang. Berarti semakin dekat untuk kita kembali kepada Allah. Sehingga yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata bahwa innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Ujar beliau, innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya amalan malam dan sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siang itu yang disebutkan fika fa'amal fihima. Ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati malam dan siang ini, jangan lupa, kata beliau, beramallah pada siang dan malam itu. Lalu kayak apa kalau guring? Supaya guring kita ini, supaya guring kita itu berfaedah, supaya guring kita, tidur kita mendapatkan satu pahala, maka kita disuruh untuk membaca doa tidur. Setelah itu kita berserah diri kepada Allah. Kenapa kita disuruh untuk membaca doa tidur itu? Kenapa oleh Rasul SAW dicontohkan demikian? Karena banyak orang yang guring selajur. Coba bayangkan. Maka Rasul mencontohkan bagaimana kita untuk berwudu dulu, sehingga kita dalam posisi bersih. Bagaimana kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, supaya apa? Nanti pada saat tidur kita berjaga. Karena banyak orang yang guring selajur, dibanguni sudah kaku. Nah, itulah yang membuat sebuah pelajaran-pelajaran yang terjadi kepada diri kita semua. Yang kedua, yang menunjukkan pentingnya waktu itu adalah, yang ulun sebutkan tadi adalah, waktu itu adalah cepat banar. Berlalunya cepat sekali. Kada terasa, sudah sore. Tidak terasa lagi, sudah maghrib, isya, dan terusnya hari-hari. Maka seseorang berkata kepada Amir
Ibn Abdul Qais rahimahullah, salah seorang dari tabi'i, berbicara kepadaku, dia menjawab, tahanlah jalannya matahari. Kenapa? Enggak akan pernah bisa kita menahan waktu itu. Tamsil itu diberikan kepada diri kita bahwa tidak akan pernah kita menahan matahari itu. Tidak akan pernah kita bisa menahan waktu itu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga pentingnya waktu itu adalah inna lillahi haqqah. Bin nahari la yuqbaluhu bil lail wa lillahi haqqa bil lail la yuqbaluhu bin nahar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sesungguhnya Allah, kata beliau, memiliki hak pada waktu siang, juga memiliki hak pada waktu malam. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Artinya apa? Selagi kita ada kesempatan untuk beribadah malam, jangan ditunda untuk beribadah itu. Kalaulah kita ingin melakukan kebaikan pada waktu malam harinya, jangan kita tunda untuk sampai ke hari esoknya. Artinya apa? Kita disuruh untuk bersegera untuk melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Sehingga yang keempat pentingnya waktu itu, di dalam kajian Al-Quran, manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. Sudah jelas kan itu kan? Manusia tidak akan mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuk kita. Kereda orang yang tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh malaikat, tidak ada yang tahu. Karena itu adalah sebuah rahasia kegaiban yang hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Artinya manusia itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esoknya. Manusia itu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita hari esok. Apakah esok kita akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, tidak ada yang tahu. Dan yang kedua, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Luqman 31, di akhir surat itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, rahasia kegaiban yang tidak bisa dimiliki oleh manusia selain yang pertama tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala adalah manusia itu tidak akan pernah bisa tahu di bumi mana dia akan diambil atau akan mati, di bumi mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira bahwa orang Banjar akan meninggal di Banjar. Tidak, banyak orang Banjar itu meninggal di Jakarta. Banyak orang Banjar itu meninggal di Surabaya. Karena kodrati ketentuan Allah sudah mengatakan demikian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsi bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada manusia yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Oleh karenanya, apa yang disampaikan di dalam kajian Al-Quran ini adalah hendaklah kita senantiasa melaksanakan atau menyempatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang senantiasa sabar, termasuk pian berataan. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Kata Allah, sifat yang baik itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang sabar. Kita insya Allah termasuk orang yang sabar. Banyak kegiatan yang menyita waktu kita, banyak kegiatan, pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari. Akan tetapi kita senantiasa hadir di majelis ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Artinya apa? Disebutkan di dalam ayat ini, wa ma yulaqah illa dzu hadzin adzim, kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Artinya apa? Ketika kita sabar dalam melaksanakan sholat,
ketika kita sabar mendengarkan ceramah dalam sebuah kajian, kita duduk setumat, kita menunggu waktu Isya, maka keuntungan yang besar itu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan dengan istiqomah perbuatan-perbuatan yang baik itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa Allah lindungi dan senantiasa Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Ulun mohon maaf amun ada kesalahan dari penyampaian ulun, dan ulun mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.